Halo, selamat pagi. Ini saya Teguh Yohono ingin mempresentasikan untuk tugas wajib data mining tentang penerapan implementasi data mining dengan fungsinya untuk forecasting, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Semua ini menggunakan penerapan metode GRIS DM. Oke, saya lanjut. Untuk di sini, untuk step pertama yaitu business understanding. Nah, ini untuk yang klasifikasi ya. Yang untuk klasifikasi ini business understanding-nya yaitu ada masalah di sini yaitu Teguh seorang pengamat di dunia pendidikan itu mendapatkan kendala yaitu bahwa persentase kelulusan yang tepat waktu mahasiswa ini selalu mengalami penurunan. Lalu objektifnya yaitu ini ingin mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi kelulusan setiap mahasiswa sehingga bisa mengidentifikasi faktor yang paling dominan dalam penentuan kelulusan yang tepat waktu. Nah, lalu lanjut ke step yang kedua yaitu di data understanding. Nah, dari data understanding sini terdapat 379 data dan 15 kolom. Nah, detail kolomnya sebagai berikut, yaitu ada kolom satu nama, itu adalah nama mahasiswa, jenis kelamin itu adalah gender mahasiswa, laki-laki atau perempuan, status mahasiswa itu adalah status mahasiswa, itu bekerja atau tidak bekerja, umur adalah umur mahasiswa, status menikah adalah status pernikahan mahasiswa, IPS adalah indeks prestasi semester dari semester 1 sampai 8, IPK adalah indeks prestasi kumulatif. Dan terakhir di status kelulusan yaitu tepat dan terlambat. Lanjut di step ketiga yaitu di data preparation. Nah, untuk data preparation ini kita harus mengecek pertama apakah ada data yang missing. Nah, di sini saya sudah cek ada data yang missing atau data yang kosong itu di kolom IPS 8 dan IPK. Jadi data ini perlu saya hapus agar tidak terjadinya abnormal data. Nah, di sini saya sudah menghapus sehingga tidak ada data yang missing atau data yang hilang. Lanjut, saya cek juga noise atau data yang abnormal. Di sini tidak ada, semuanya sudah normal-normal saja, tidak ada data yang aneh. Lanjut ke step selanjutnya yaitu di modeling. Di sini saya menggunakan decision tree yang sebelumnya sudah saya eh, data yang sudah saya hilangkan yang tadi yang kosongnya. Sudah saya hilangkan di sini langsung ke model decision tree. Lalu di sini dari model decision tree ini bisa dilihat di yang paling atas ini adalah yang paling berpengaruh di status mahasiswa. Nah, status mahasiswa yang bekerja ini ternyata yang IPS di semester 2 ini banyak yang terlambat. Lalu lanjut lagi ke bawahnya dengan yang status mahasiswanya itu mahasiswa dengan IPS 4 di sini bisa dilihat di IPS 4 jika dia lebih dari 2 lalu dicek lagi. Jadi dari paling atas ini adalah faktor yang paling dominan sampai ke bawah ini faktor yang tidak begitu dominan. Lalu masuk ke step selanjutnya dievaluasi. Nah, dengan menggunakan decision tree tadi, akurasi yang didapatkan yaitu sangat baik itu 89,17%. Lanjut ke yang terakhir yaitu deployment. Nah, dari data yang sudah diolah tadi dengan modeling tadi yaitu kita mengetahui beberapa faktor terbesar untuk keterlambatan kelulusan yaitu pada status mahasiswa yang bekerja. Jadi perlu diperhatikan nih untuk mahasiswa yang bekerja dengan IPS di semester 2 hanya kurang dari 3,5 sehingga jika masalah ini teratasi maka kelulusan tepat waktu mahasiswa akan meningkat. Lanjut sekarang untuk yang metode forecasting. Nah, di sini saya ambil untuk business understanding-nya yaitu Teguh seorang pengamat dunia saham ingin melihat proyeksi harga saham BBRI ke depannya apakah akan naik atau turun. Lalu objektifnya yaitu ingin mengetahui prediksi untuk harga saham BBRI ke depannya apakah akan naik atau turun dalam waktu yang panjang. Lanjut ke data understanding.
Nah, di sini ada 6 kolom dari datanya yaitu di tanggal untuk date, lalu kolom open itu harga pembukaan, close harga penutupan, high itu harga tertinggi, low harga terendah, volume adalah volume transaksi. Lanjut di data preparation setelah dicek untuk data yang missing atau data noise ternyata tidak ada. Karena tidak ada ini langsung lanjut ke step selanjutnya. Itu di modeling. Nah, di sini modelingnya menggunakan LSTM. Apa itu LSTM? LSTM yaitu modeling yang digunakan untuk merupakan salah satu pengembangan untuk neural network yang dapat digunakan untuk pemodelan data time series. Dan optimizer ada merupakan kombinasi RMS probe dan momentum. Ada model hasil penurunan dari metode SGD yang didasarkan pada estimasi adaptif moment or pertama dan kedua, algoritma optimasi yang menghitung tingkat pembelajaran secara adaptif untuk setiap parameternya. Dengan menggunakan model tadi, evaluasinya sudah bisa dilihat dari visualisasi ini bahwa model dapat memprediksi dengan baik dan juga menunjukkan bahwa harga saham kedepannya akan terus naik. Lanjut di tahap terakhir di deployment yaitu dari informasi yang sudah didapatkan tadi bisa disimpulkan bahwa harga saham BBRI akan tetap naik di masa yang akan datang sehingga Teguh bisa mengambil keputusan dari hasil prediksi yang sudah didapat. Hal ini sangat membantu karena eh, kita membuat decision itu berdasarkan data, bukan berdasarkan spekulasi tanpa data. Lanjut untuk metode selanjutnya di clustering. Di sini business understanding-nya saya mengambil adalah dengan problem Teguh seorang pengamat bunga mengalami kesulitan dalam penentuan jenis bunga iris tepatnya. Lalu objektifnya yaitu ingin mengetahui bagaimana untuk bisa menentukan jenis-jenis bunga. Kita cek untuk data understanding-nya ini ada 5 yaitu di spesies itu jenis bunga, sepal length itu panjang bunganya, sepal width lebar bunga, petal length panjang kelopak bunga, petal width lebar kelopak bunga. Lanjut di data preparation di sini kita seperti biasa selalu mengecek missing dan noise karena saat cek tidak ada maka akan lanjut ke step selanjutnya. Itu di modeling. Nah, di sini saya modeling menggunakan K-mean clustering yaitu K-mean clustering merupakan salah satu algoritma machine learning khususnya unsupervised learning yang populer digunakan dalam algoritma ini juga kita akan akrab dengan nilai K yang merupakan jumlah cluster yang akan dibentuk. Lanjut kita dicek evaluasinya. Nah, dari data di samping bisa dilihat untuk pengelompokan jenis bunga dibagi menjadi 3. Dan ternyata pada ada jenis bunga saling membuat kelompok yang saling berdekatan. Ini artinya kita bisa mengetahui jenis bunga dengan melihat panjang dan lebar bunga tersebut. Lanjut di deployment, di sini dari informasi yang sudah didapat bisa disimpulkan bahwa jenis bunga bisa diketahui dengan memasukkan parameter input panjang lebar bunga dan dari input tersebut akan diprediksi oleh algoritma Kimin akan masuk pada jenis mana bunga tersebut. Lanjut yang terakhir ini ada metode asosiasi. Ini business understanding-nya yaitu Teguh sedang menjalankan usaha toko kelontong. Dia ingin mengetahui seberapa besar membeli barang secara bersamaan. Objektifnya yaitu ingin mengetahui membeli barang yang bersamaan paling banyak pada produk apa. Di data understanding-nya di sini ada nama itu nama produk, harga agar produk, pelanggan itu nama pelanggan, date adalah waktu pembelian. Lanjut di data preparation di sini kita cek missing data dan noise data. Setelah dicek tidak ada maka akan lanjut step selanjutnya. Di modeling di sini analisa asosiasi data atau association rule meaning adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item, mengetahui hubungan antara satu atribut dengan lainnya. Contohnya aturan asosiatif dari analisa pembelian suatu pasar soalan contohnya ada dapat diketahui dia beberapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli roti bersama dengan susu. Contohnya ya, dengan pengetahuan tersebut, pemilik pasar swalayan dapat mengatur penempatan barang atau merancang kampanye pemasaran dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu. Oke, lanjut di step evaluasi. Di sini adalah dengan menggunakan asosiasi analisis dan regresi linear bisa dilihat bahwa data beberapa produk yang dibeli bersama terus meningkat. Nah, di step terakhir deployment dari informasi yang sudah didapat bisa disimpulkan bahwa perlunya untuk memfilter terlebih dahulu
Barang yang akan dipilih dengan menggunakan algoritma asosiasi ini dapat menurunkan kerugian karena barang yang tidak terjual. Oke, mungkin itu saja untuk presentasi untuk tugas wajib data mining ini dari saya. Selamat pagi.